cepat. Jadi maksud Anda orang Jokowi menjadi beban kabinet? Betul, dari awal kan sudah diingatkan. Ngapain saya berpikir menteri-menteri yang membuat lambat adalah menteri-menteri yang punya jejak rekam pemerintahan di masa lalu. Menteri lambat ditinggal di pinggir jalan. Di sudut pandang tata negara. Iya. Dari perspektifnya Bung Ferry. Kalau diperhatikan pasal 17 Undang-Undang Dasar kan ini memang hak presiden ya untuk menentukan siapa pembantunya. Di Undang-Undang Kementerian Negara juga begitu. Beliau bisa mengkoreksi, bisa memastikan sesuai dengan visi dan misinya. Hanya saja langkah soal kabinet ini sedari awal kan sudah diingatkan. Terlalu besar, ya, terlalu gemuk, terlalu membuat akan lambat bekerja. Dan itu yang dirasakan oleh Presiden Prabowo dengan mengatakan menteri lambat ditinggal di pinggir jalan. Menurut saya jumlah menteri cukup ya, 3 orang berkopiah dikali 5 ya, 15 cukup untuk membuat gerak lebih cepat. Nah ini kan ruang menteri-menteri lama yang terlalu banyak membuat kemudian kerja-kerja ini bermasalah. Saya berpikir menteri-menteri yang membuat lambat adalah menteri-menteri yang punya jejak rekam pemerintahan di masa lalu. Oke. Saya ambil contoh ya. Oke. Di Menteri BUMN sudah dikurangi kewenangannya. Presiden lebih percaya dan antara menentukan siapa kemudian direktur, komisaris di BUMN. Oke. Pertanyaan besarnya, ngapain lagi presiden tunggu kalau kemudian kewenangan tidak ada ke Menteri BUMN? Oke. Kalau dia tidak nyaman dengan menteri-menteri Pak Jokowi dulu, ya sudah, tinggalkan di pinggir jalan. Oke. Dan buktikan omongan itu. Karena begini, presiden itu, teori politik dan hukum tata negara adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. The power to persuade. Oke. Gimana bisa yakin hari ini ngomong begini tegas sekali berapi-api, besok diperbaiki. Nah konsep cara komunikasi Hendar Sam ini yang tidak ada di Presiden Joko Widodo. Oke, kita tahan sampai di komunikasi Bang Hendar Sam. Nanti kita kasih kesempatan. Kasih contoh lagi, satu lagi. Singkat saja. PCO kalau nggak ada tugasnya jadi jubir, ngapain lembaga ini dipertahankan? Itu yang membuat lambat kerja. Baik, kita catat semua. PCO nih, nanti kita bahas lengkapnya. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali. Kembali di interupsi pemirsa. Nah saya tadi utang pertanyaan sama Bung Ferry nih, belum selesai tadi. Tadi Anda mention kepala PCO. Kinerjanya seperti apa sebenarnya? Saya bukan bicara kinerja karena memang PCO belum ada kerjanya kan. Belum ada kerjanya jadi belum bisa dinilai gitu maksudnya. Apa maksud presiden ketika jubir masih di tangan Sesnek? Ya. Sementara PCO juga ditugaskan sebagai jubir. Kemarin kan sempat sudah menyatakan mundur diri ya, karena diambil tugas. Sampai hari ini ketika PCO ini Presidential Communication Office ya, bukan Virgin Coconut Oil ya. Semenjak dia mundur sampai kembali, status juru bicara resmi presiden yang masih powerful masih di Sesnek. Jadi kenapa kemudian ada dua-dua? Kalau kita baca, satu orangnya Presiden Jokowi, satu benar-benar orangnya Presiden Prabowo. Begitu juga di beberapa kementerian yang kita lihat ya, bahwa di Danantara orang-orangnya Pak Prabowo, BUMN orang-orangnya Pak Jokowi. Ini dikurangi kewenangannya, dilemahkan, ini diberikan kekuatan. Menurut saya kita sudahlah tidak usah berpura-pura. Orangnya Jokowi sudah mundur semua atau dimundurkan oleh presiden agar lari kabinet betul-betul berjalan cepat. Jadi maksud Anda orang Jokowi menjadi beban kabinet? Betul, dari awal kan sudah diingatkan ngapain mengambil 50% isi kabinet Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Presiden Jokowi Prabowo. Aroma dan teksturnya kan berbeda. Cara kemudian diolahnya juga harus berbeda. Harusnya Presiden Prabowo sedari awal sudah tegas bahwa orang-orang saya, ini pemerintahan saya dan bergerak dengan cara-cara saya. Jangan kemudian keras-keras tetapi tidak juga mampu menggeser orang-orangnya Jokowi dari tampuk kabinet. Itu menunjukkan kelemahan besar Presiden. Diingatkan oleh Bang Ray, jangan hari ini ngomong keras-keras, besok diperbaiki. Ini merusak citra dan marwah presiden. Presiden harus lebih hati-hati untuk kemudian mengungkapkan keinginan politiknya, termasuk menata kabinetnya. Baik. Bang Hendar Sam.
Tanggapan Anda? Pasti setuju lah itu. Gini, kita dari perspektif ini, beliau kan seorang katanya pakar hukum tata negara. Ya. Harusnya apa yang Bung Ferry sampaikan itu harus hormat dan taat kepada konstitusi. Harus hormat dan taat kepada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar, bahwa itu merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan. Amanat rakyat 58% sudah memberikan mandat kepada beliau, kemudian dideliver melalui bentuk kabinet segala macam, dan itu harus kita hormati. Dari sisi perspektif hukum tata negara sebenarnya harusnya tidak etis lah kita menyampaikan Pak Presiden harus begini, nggak boleh orang-orang Jokowi ya segala macam, karena balik lagi itu hak beliau, itu undang-undang dasar yang menjamin hal tersebut. Tapi saya sedang membela Presiden Prabowo. Iya, nggak apa-apa. Saya mengatakan Presiden Prabowo harus dihormati, jangan ada intervensi mantan presiden atau siapapun. Saya melihat dari perspektif Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kita. Ya, pasal 17. Pasal 17 ayat 2. Nanti dulu. Jadi ini pembantu Presiden Prabowo, bukan pembantu Presiden Jokowi loh. Yang kedua, karena gini, sorry. David. Orang konstitusional orang kadang-kadang ya kan menyanjung itu untuk menjatuhkan. Enggak. Ya kan kita nggak ngerti juga, ya kan itu dalam politik kita. Jadi satu-satunya masalah saya dengan Presiden Prabowo hanya soal terlalu militeristik dan terlalu sering ke luar negeri. Sisanya dia masih punya waktu memperbaiki banyak. Tadi katanya kan juga membela Pak Prabowo tadi. Iya, itu kan katanya. Ya kan ya, Anda melihatnya gimana nih? Kan tidak seperti itu. Kan jadi kita lihat buruk di karena kan setiap statement itu tidak hidup di ruang hampa. Apa yang dikatakan Rereng Kuti atau kan Ferry Amsari itu tidak hidup di ruang hampa. Saya berharap Bang Hendar tapi dia ada latar belakang, alasannya apa? Semakin tulus saja. Apa keberatan Bung Hendarsam atas usulan Bung Ferry terkait dengan meresapel semua menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi? Keberatan Bung Hendarsam tidak ada poin itu? Bang Rey harus tahu bahwa ya kan apa yang Anda sampaikan itu, pikiran Anda itu jangan Anda paksakan ke Pak Prabowo. Bang, boleh saya kasih contoh? Tulus dan yang nanti saya jelaskan masalah pasal 17, Bang, bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri itu bertanggung jawab dan baik diangkat maupun diberhentikan oleh Presiden. Pertanyaan saya, Bang, ketika ada menteri-menteri yang bilang Jokowi adalah bos saya, gimana perasaan Abang sebagai enggak juga. Enggak orangnya Prabowo. Makanya pertanyaannya pertanyaannya apa keberatan Bung Hendarsam pada usulan saudara Bung Ferry? Itu usulan, bukan dijawab Bung Hendarsam. Mengusulkan supaya Pak Prabowo terhadap usulannya Bung Ferry. meresapel menteri-menteri biar dijawab dulu. Dalam kerangka konstruktif saya sepakat. Di dalam konstruktif ini kan, tapi kita harus pilih yang mana yang konstruktif dan yang tidak. Kan begitu dulu, ya kan? Yang konstruktif. Nah, kita balik lagi bahwa kita harus hormati, ya kan, pilihan beliau terhadap tersebut, ya kan? Kalau Rereng Kuti ini, setiap pemikiran beliau dia pengen paksakan ke Pak Prabowo. Dan dari dulu seperti itu. Kita punya dasar apa? Paksakan apa usulan? Usulan atau paksakan ini? Rakyat ini nggak mungkin memaksa presiden. Bukan rakyat. Rereng Kuti ketika saya mengatakan harus Pak begini, Presiden harus begini, Prabowo harus begitu. Meskipun bahasanya Pak Presiden reshuffle. Dan tadi juga Bung Hendarsam juga sepakat tadi. Yang bisa memaksakan itu adalah justru Presiden. Oke, baik.